Selamat pagi, berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Hari ini kita mau cerita apa lagi Kak Sri? Oke, hari ini saya mau membagikan satu info kepada kalian pemirsa ya. Nah, jadi kemarin tuh saya nampak ada salah satu video tuh yang ya ada beberapa warga negara Indonesia juga yang berkomentar di salah satu account TikTok warga negara Malaysia kebetulan. Jadi mereka itu komen seperti ini, kita ini udah datang ke negaranya secara resmi tapi nggak dihargai, tapi nggak dihormati gitu. Malah kita ini kayak dihina-hina katanya gitu pemirsa ya. Jadi saya mau tanya di sini, apakah untuk orang Malaysia, apakah kalian memang tidak menyukai warga negara asing datang ke negara kalian? Even mereka datang ke negara kalian itu secara syah, secara legal, secara resmi dan mengikuti dan mematuhi undang-undang kalian. Atau mungkin kalian memang tidak suka warga negara asing datang ke negara kalian. Even dia secara sah, tidak sah, pokoknya nggak mau deh. Say no to warga asing. Betul ke? Oke pemirsa. Nah hari ini saya ambil dua info ya dari Immigration Malaysia dan dari Immigration Indonesia membuktikan apakah betul hanya warga negara Malaysia yang tidak menyukai warga negara asing ya datang ke negaranya. Oke, so first kita nak baca dulu info yang saya dapat dari Immigration Malaysia. Jadi kalau mungkin kalian tengok, ada kemarin saya baca komen, dia kata begini, hanya negara Malaysia yang selalu membuat operasi-operasi untuk warga negara asing, ya. Negara lain gak ada tuh katanya. Sebenarnya pemirsa, itu hak mereka menjaga ketertiban mereka. Kenapa ya warga negara asing itu sangat-sangat tidak disukai jika mereka masuk satu negara. Yang pertama dulu pemirsa, mereka itu nggak terdaftar di tingkat keimigrasian. Jadi kalau misalkan mereka itu buat jenayah atau apa-apa sulit dilacak gitu pemirsa. Yang kedua, dia itu merugikan negara. Kenapa? Kalau secara sah kita ini menurut saya aja ya, kalau kalian tengok secara undang-undangnya itu banyak lagi. Karena dia kalau kita secara resmi kita masuk ke negara orang berbayar ya ikut undang-undang, kita akan bayar yang namanya visa. Nah, visa ini tuh masuk ke kas negara tersebut gitu. Sekurang-kurangnya kita boleh membantu. Istilahnya win-win solution. You dapat gaji, negara kami pun ada dapat income juga gitu pemirsa. Dan selalunya harga visa itu nggak melebihi daripada harga gaji kita lah. So pemirsa, kita tengok dulu ini. Saya tadi udah ambil informasinya pemirsa, dan di sini kalian akan tahu apakah penduduk Malaysia ini memang nggak suka sama warga asing atau ada tak warga negara lain atau warga negara Indonesia suka. Buktinya kemarin mereka semua welcome sama penduduk Rohingya yang berlayar dan mendarat di Aceh, ya kan? Itulah Indonesia cintanya dengan warga negara asing. Orang Rohingya yang tak ada dokumen apa-apa pun boleh lepas. Tengok-tengok rupanya ada yang menyelundupkan orang Rohingya masuk ke Indonesia. Oh my god. Oke, ini saya akan bacakan. Ada 1.000 imigran gelap ditangkap di Kuala Lumpur. Ini tuh saya ambil daripada news yang ada di Indonesia. Jadi katakan imigran gelap. Gelap itu bagi kami bukan habis gelap terbitlah terang, enggak ya. Gelap itu artinya ilegal, tidak mengikuti undang-undang. Pati, pendatang asing tanpa izin kalau di Malaysianya. Ada ribuan ya. Department Immigration Malaysia menahan 567 warga negara asing karena berbagai pelanggaran keimigrasian. Mereka yang ditahan dalam operasi di sebuah apartemen di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia pada Sabtu 30 bulan 12 hari ini. Itu termasuk puluhan warga negara Indonesia. So ada warga negara Indonesia juga di sana ya. Dilansir dari media Malaysia bernama Dan The Star, Direktur Imigrasi Kuala Lumpur Syamsul Baharin mengatakan operasi 3 jam yang dimulai pukul 1 itu 1.15 so maknanya 1 pagi lah ya. Selalunya memang operasi penangkapan warga negara asing ini tuh mereka ambil jam-jam lelap-lelap tidur gitu, karena di situ baru mereka nampak ya kan, karena kalau siang semuanya sudah merantau ke sana sini, nggak jumpa kita di tempatnya. Setelah seminggu pengumpulan intelijen sebagai tanggapan pengumpulan intelijen, macam semalam saya cakap, setiap mereka mau buat serbuan apa-apa mereka harus mengumpulkan semua bukti-bukti dulu dari badan intelijen, dari detektif yang udah menyiasatnya lebih dahulu ya, sebagai tanggapan atas keluhan warga tentang masuknya orang-orang asing ke wilayah tersebut. Jadi ini ada laporan dari warga tempatan kalau di daerah mereka itu banyak sekali warga negara asing. Mereka tak suka ke? Kenapa pula dilapor? Oke, kita lanjutkan. Dalam operasi tersebut 1.000 orang asing diperiksa, 252 warga
Bangladesh, 163 warga Nepal, 75 warga negara Myanmar, 72 warga negara Indonesia, warga Filipina 4 orang, dan 1 dari India. Ya, oke. Apa keluhan warga lokal nih? Kenapa mereka sampai buat report ke immigration? Tapi oke lah, dia orang buat report, tapi katanya udah banyak keluhan dari warga lokal. So memang udah banyak keluhan ini dan berjalan mungkin dalam waktu yang sudah lama, makanya mereka buat gempuran. Karena nggak mungkin hari ini saya mengeluh, ini ada warga negara asing nih bla bla bla. Immigration langsung buat gempuran, nggak. Mereka akan selidiki dulu dan mereka akan tunggu berapa orang yang merasa terganggu. Mereka juga nggak langsung serta merta buat serbuan, pemirsa, ya. Jadi katanya para pedagang lokal yang berlokasi di kawasan Jalan Silang Malaysia ya menyambut terbuka operasi besar-besaran yang dilakukan. Para pedagang bahkan meminta operasi itu dilakukan di banyak tempat. Wah, jadi warga negara tempatan itu mendukung tindakan yang dilakukan oleh pihak imigrasi, pemirsa. Ya. Ini rupanya, pemirsa, keluhan mereka. Beberapa warga asing sering ribut dan berkelahi saat mereka mabuk. Salah satu perkelahian mereka bahkan merusak kios saya, tutur Alona Pasio, 42 tahun, salah satu pedagang lokal di area Jalan Silang. Dia menyebut hampir semua bisnis di area itu memperkerjakan imigran. Saya pun heran lah, udah tahu warga asing yang datang secara ilegal, kenapa pula kamu bagi kerja nanti ditangkap, ya kan? Seorang pedagang lokal ya, namanya Anwar, dia sudah berbisnis 10 tahun, menceritakan bahwa ada warga asing yang ada di jalan seringkali tidak menghormati masyarakat lokal. Saya melihat warga negara asing khususnya Rohingya itu. Nanti kalian antar ke Aceh itu. Mengambil alih tempatnya seperti desa mereka sendiri, katanya. Oh my god. Mereka tidak menghormati masyarakat lokal karena jumlah mereka yang banyak, mereka menjadi tidak sopan. Mereka suka meludah kemana-mana tanpa menjaga kebersihan dan sering memicu masalah. Oh my god. Ngeri juga ya. Menurut pedagang lokal lainnya juga katanya gelombang warga asing itu meningkat sejak 2015, pemirsa. Jadi area itu udah dia seperti mini Dhaka. Dhaka itu salah satu tempat yang ada di Bangladesh. Ibu kota Bangladesh, Dhaka, karena udah terlalu banyak orang Bangladesh di sana. Ya. Jadi kalau dari informasi yang saya baca ini, pemirsa, karena mungkin mereka ini sudah sangat meresahkan, pemirsa ya. Jadi mereka itu katanya tuh selalu berkelahi, selalu minum mabok. Biasanya kalau memang mabok, ya ujung-ujungnya akan berkelahi. Betul tak? Dan mereka itu merusak properti pedagang lain gitu. Jadi kalau udah terjadi pergaduhan, mungkin mereka ketangtung, meja kursi semuanya pecah gitu. Terus mau menuntutnya kemana? Betul tak? Jadi itulah keluhan-keluhan yang mereka alami, makanya mereka membuat laporan ke pihak imigrasi, pemirsa ya. Nah, di sini saya juga mau membilang kepada kalian, sebenarnya sih nggak ada istilah yang warga negara Malaysia ini nggak suka sama warga negara asing, ya. Oke, jom kita dengarkan video ini. Saya ambil dari TikTok. Kebetulan video ini akan membuka mata kita. Betul ke orang Malaysia ini memang nggak suka sama warga negara asing? Jom kita buka. Memonopoli pelbagai peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan, pembinaan, peladangan dan pembuatan, mereka juga mula menguasai beberapa lokasi utama di ibu negara. Wartawan Mastura Malak ada laporannya. Tinjauan kami sekitar ibu negara siang tadi mendapati kawasan pusat membeli belah terkenal di Malaysia dipenuhi warga asing. Kebanyakan mereka ini merupakan jurujual makanan, jurujual pakaian dan pekerja di sektor binaan. Bagaimanapun, seorang penduduk tempatan dari Terengganu, Abdul Manaf Abdullah, 62 tahun berkata, kedatangan warga asing yang datang untuk mencari rezeki bukanlah menjadi satu masalah. Masalah kedatangan pendatang asing ke Malaysia ni, khususnya Kuala Lumpur ni, mereka ni datang cara sah dan ada yang datang cara tidak sah. Kalau yang datang cara sah itu memang baik dah. Kerana Malaysia ni kekurangan tenaga pekerja. Kerana orang Malaysia sendiri pun kadang-kadang tak memilih kerja. Jadi terpaksalah pengusaha-pengusaha ataupun usahawan-usahawan yang memerlukan kaki tangan ataupun pekerja-pekerja yang lebih ramai dalam. Cukup, kita dengar sampai situ saja, pemirsa. Kita dengar sampai situ saja. Jadi dia cakap apa tahu? Malahan dia menyokong. Kalau kamu datang secara legal, secara resmi, secara sah masuk ke Malaysia, baguslah. Karena Malaysia juga memang membutuhkan pekerja-pekerja dari negara asing, dari luar negara. Jadi udah tahu kan? Udah tahu. Ya, mungkin kalian bilang, Sri, Bapak itu nggak mewakili keseluruhan Malaysia.
Tapi pemirsa, ini tuh adalah istilahnya itu wawancara random. Dia nggak menentukan orangnya, tiba-tiba dia tanya seperti itu. Dan saya tengok keseluruhan dari video ini tuh ada dia wawancarai 3 orang dan mereka semua mengatakan memang mereka membutuhkan warga negara asing, tapi tolong datang ke negaranya itu mengikuti undang-undang secara sah. Itu pemirsa, mereka nggak suka warga negara asing. Jika kamu datang ke negaranya buat masalah, ya kan, masuk aja kamu udah ilegal, lepas itu sampai di sana kamu buat masalah, buat onar, ya kan, bertindak sesuka kamu, tidak menghormati orang tempatan, dan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang kamu buat di sana. Kalau udah awalnya aja kamu masuk itu udah tidak betul, di dalam juga kamu buat benda tak betul, betul tak? Oke. Kayaknya cuma orang Malaysia deh kayak gitu. Oke, jom kita tengok di Indonesia pula. Oke pemirsa, inilah dia, ini tuh 5 April 2024 ya, April 2024 ya. Imigrasi Semarang amankan warga negara asing Malaysia tanpa dokumen nekat ke Indonesia naik perahu niat berobat malah kena tipu. Ini dari tajuk dia, Immigration Indonesia itu udah menangkap warga negara Malaysia yang datang ke Indonesia secara ilegal, naik tongkang atau lewat belakang. Dia ini tujuan asal dia datang ke Indonesia dia berobat. Mungkin kalian pikir, orang Indonesia aja berbondong-bondong ke Malaysia berobat, kenapa kamu berobatnya ke Indonesia? Iya, berobat kampung, bomo, mungkin dia mau jumpai obat kampung. Jadi dia dikena tipu pula, alahai. Dari informasi yang saya baca, jadi dia itu sebenarnya dari kenalan dia pemirsa, ada kenalan dia orang Indonesia yang katanya tuh di sini tuh boleh diobati pakai obat kampung. Jadi dia percaya, ikutlah dia pergi. Rupanya pemirsa sampai di Indonesia, kawan dia yang bawa dia itu ninggalin dia pemirsa. Dia tinggalkan gitu aja pemirsa. Oh my god, ya. Jadi gini pemirsa ya. Perjalanan ke Surabaya ditempuh menggunakan jalur darat katanya, karena dia udah naik kapal terus jalur darat. Sesampainya di sana ternyata ia ditinggal oleh kenalannya yang menjanjikan bisa sembuh dari sakit yang dideritanya. Tersangka lantas menghubungi keluarga di Malaysia untuk minta bantuan. Beruntung dia itu ada saudara di Demak, jadi dia dijemput pakai jasa travel. Sudah tinggal di Demak kemudian sakit dan dibawa ke rumah sakit tersebut, barulah ketahuan tidak memiliki paspor ataupun visa ya. Jadi dia ini hanya datang bawa IC Malaysia pemirsa, dia tak ada paspor, tak ada visa gitu. Jadi dia masuklah ke Indonesia dari jalur belakang. Nah kenapa ketahuan? Jadi dia tuh berobat ke hospital. Nah jadi di hospital itu tuh baru ketahuan, karena kan kalau masuk hospital tuh kita minta KTP atau kartu keluarga. Jadi dia tuh nggak ada. Udah gitu ditanya paspor, visanya nggak ada. Jadi mungkin pihak hospital atau warga setempat melaporkan ke pihak imigrasi. Jadi imigrasi membuat istilahnya penangkapan, tapi mereka menunggu dulu, katanya dia itu udah sehat betul-betul, baru diinterogasi ya, baru ditangkap pemirsa ya. Itu jadi tak betul lah kok orang Malaysia itu tak suka warga negara asing. Tak kisah negara manapun, Malaysia ke Indonesia, India, mana-mana negara pun ya, bukan tak suka, tidak mengizinkan orang masuk ke negara itu secara ilegal. Kamu masuk ke negara orang secara ilegal, artinya kamu tidak menghormati undang-undang di negara itu. Jika kamu sudah tidak menghormati undang-undangnya, aturannya, kamu juga tidak akan menghormati orang-orang di sana, penduduk tempatan di sana. Ya, jadi untuk apa kamu meminta pelayanan yang baik? Kamu aja nggak hormat sama orang, jadi jangan kamu minta orang lain menghormati kamu. Hormat dulu orang, ikuti aturan orang, baru kamu boleh meminta hakmu untuk dihormati. Oke, itu saja pemirsa. So, apa benda pun lihat dari segi positifnya. Tak kisahlah orang Indonesia, padahal dia ini sakit, tujuan asal dia itu berobat, ya kan? Dah gitu kena tipu pula, ya kan? Yang bawa dia orang Indonesia sebenarnya. Dah gitu dah sakit-sakitan, dilaporkan pula ke imigrasi. Nasib dia ini pun dah, dia ini berobat, ya kan? Kalau kebanyakannya kita datang ilegal ke Malaysia itu ngapain? Kerja nyari uang. Dia enggak, karena sakit. Mungkin ada orang yang bilang, di sini nanti kami boleh berobat, di sana ada satu dukun, bla bla bla. Jadi dia percaya, dia nekat dengan penyakit yang udah dideritanya itu pemirsa. Ya, jadi kalau saya tengok di sini sebenarnya kita ini jauh lebih kejam sebenarnya kalau sama orang asing yang datang ke negara kita, betul tak? Jadi kalau misalkan ada warga negara asing yang ilegal ke negara kita atau kita ilegal ke negara orang lain, and then warga tempatan melaporkan kita ke imigrasi, jangan katakan mereka nggak menyukai kamu, mereka nggak ada peri kemanusiaan. Itu adalah satu cara atau satu bentuk yang membuktikan bahwa mereka mencintai negaranya. Oke? Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye bye.